Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung. Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal, Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat. Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025.
Partai Demokrat Korea Selatan merencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya. Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev. Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul. Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung Barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara Barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinak ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners, terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhannya dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol, secara politik mestinya riwayat Yoon telah tamat. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer.
Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer. Menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung. Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal, Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat. Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025. Partai Demokrat Korea Selatan menencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya.
Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev. Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul. Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung Barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara Barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinaan ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners, terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhannya dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol, secara politik mestinya riwayat Yoon telah tamat. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae,
mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan.
Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung. Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal, Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat. Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025. Partai Demokrat Korea Selatan menencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya. Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev.
Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul. Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung Barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara Barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinaan ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners, terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhannya dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol, secara politik mestinya riwayat Yoon telah tamat. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya,
menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung.
Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro-Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro-Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal, Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat. Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025. Partai Demokrat Korea Selatan menencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya. Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev. Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul.
Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinak ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners, terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhannya dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol, secara politik mestinya riwayat Yoon telah tamat. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer
tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung. Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal,
Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat. Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025. Partai Demokrat Korea Selatan merencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke Gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya. Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev. Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul. Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung Barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara Barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinak ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners,
Terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhannya dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol secara politik, mestinya riwayat Yoon telah tamat. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun.
Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung. Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal, Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat.
Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025. Partai Demokrat Korea Selatan menencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya. Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev. Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul. Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung Barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara Barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinak ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners, terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhan dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol, secara politik mestinya riwayat Yoon telah tamat.
Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang
Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara.
Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden. Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden. Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden. Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan presiden. Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan presiden. Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을
Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik, menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya.
Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer. Menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer. Menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, ditambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer. Menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer. Menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, tambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, ditambah serikat pekerja tersebut. KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik. Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan. Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya. Ia pun menyerukan agar Presiden Korea Selatan segera mundur. Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak. Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur. Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur, kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap presiden jika tidak segera mengundurkan diri. Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela, kata Partai Demokrat. Jangan lupa subscribe ya! Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut seusai status itu ditolak Majelis Nasional Korea Selatan. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya. Seperti dilansir dari AFP pada Rabu 4 Desember, Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut. Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan. Tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara. Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa 3 Desember malam mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Namun 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu 4 Desember dini hari, di mana mereka dengan suara bulat
memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya. Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Dengan adanya situasi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Seoul meminta WNI di Korsel tetap waspada. Hal ini diumumkan lewat akun Instagram KBRI pada Rabu 4 Desember 2024. KBRI meminta agar WNI di Korsel khususnya di Seoul dan sekitarnya agar tetap tenang. Meski demikian, mereka dihimbau untuk selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, KBRI Seoul juga mengimbau agar WNI tak berkerumun di tempat publik, bahkan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa untuk unjuk rasa. Untuk sementara, WNI diminta untuk menghindari kawasan kantor kepresidenan di Yongsan serta lokasi strategis lainnya. Selanjutnya, WNI turut diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa dari pihak manapun meski digelar secara damai. Terakhir, WNI diminta untuk mematuhi pengumuman darurat militer tersebut demi menghindari konsekuensi hukum. Diketahui Menteri Pertahanan mengerahkan tentara hingga kendaraan militer setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer ini. Warga sekitar sempat turun ke jalan meminta agar darurat militer dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan warga Korea Selatan pada Selasa 3 Desember 2024 malam berunjuk rasa menolak darurat militer. Mereka berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, meneriakkan tolak darurat militer, hancurkan kediktatoran, dan memaksa membuka gerbang di situ. Diketahui protes ini muncul selesai Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Yoon mengatakan ada upaya penggulingan pemerintahan dan ancaman dari Korea Utara. Saat itu puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi anti huru-hara berdatangan dengan suara sirene yang sesekali berbunyi. Selain itu, foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel memicu kebingungan dan kekhawatiran warga setempat. Warga yang datang protes mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan darurat militer oleh Presiden. Namun kemarahan mereka berubah menjadi sorak-sorai pada Rabu 4 Desember dini hari ketika majelis mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer. Meski begitu, massa juga masih menyampaikan protes dengan menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sebagai informasi, pencabutan darurat militer ini dilakukan setelah 190 dari 300 anggota parlemen menolaknya dan menyebut tindakan Presiden Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 Pada Selasa 3 Desember 2024 malam, Korea Selatan membuat geger publik. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer hingga menimbulkan kekacauan. Ribuan warga Korsel berkumpul di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, mengekspresikan kemarahan mereka atas pernyataan Presiden.
Dilansir AP News, alasan Yoon Suk Yeol mengumumkan hal itu karena ia menyebut terdapat kekuatan anti negara dan ancaman dari Korea Utara, sehingga ia menilai darurat militer akan melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional. Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus apa dari Korea Utara yang dimaksud. Adapun menurut para pengamat Korsel, alasan sebenarnya adalah Presiden Yoon sedang merasa terpojok karena oposisi menang telak dalam pemilu April 2024. Pasalnya ada upaya pihak oposisi yang hendak melemahkan pemerintahan dan upaya pemakzulan Yoon. Pemimpin Partai Demokrat atau oposisi terbesar Korsel, Lee Jae-myung, meminta anggota parlemen dan warga datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes. Hingga kemudian sekira 6 jam seusai pemberlakuan darurat militer, Yoon langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan penuh dari parlemen. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea, KCTU, yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juta pekerja. KCTU pada Rabu, 4 Desember 2024, mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer. Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol, kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap. KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri. Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan